Buku Santri Brambang ini lahir dari sebuah fenomena yang sangat khas dan juga tumbuh secara alami di Kabupaten Brebes, yaitu ketika anggota Polri itu tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga bagian daripada kehidupan sosial, budaya, dan juga spiritual masyarakatnya. Kami melihat di tengah berbagai tantangan zaman, masyarakat sesungguhnya tidak hanya membutuhkan polisi yang tegas, tetapi juga polisi yang mampu hadir sebagai sahabat, sebagai pendengar dan juga pengayom yang memahami nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, buku ini tidak sekedar menceritakan kegiatan hadroh atau syiar yang dilakukan oleh anggota Polres Brebes, tetapi berusaha untuk menggali makna yang lebih dalam. Falsafah ini menjelaskan bagaimana landasan berpikir dan juga nilai-nilai yang menjadi pijakan pengabdian kita. Kemudian syiar itu menggambarkan cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan melalui pendekatan yang santun dan juga membangun kedekatan secara emosional. Sedangkan pengabdian adalah wujud nyata dari seluruh nilai tersebut dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi sesungguhnya buku ini adalah refleksi bahwa pengabdian Polri itu tidak hanya dijalankan dengan kewenangan hukum, tetapi juga dengan sentuhan kemanusiaan, budaya, dan juga spiritualitas. Karena keamanan sejatinya tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kepercayaan masyarakat. Pendekatan hukum mampu menciptakan ketertiban, tetapi pendekatan budaya dan religi mampu menumbuhkan kesadaran dari kita. Dalam konteks Indonesia yang sangat kaya budaya dan juga religius, masyarakat akan lebih mudah menerima pesan ketika disampaikan melalui bahasa yang mereka pahami, nilai-nilai yang mereka yakini, dan juga tradisi yang benar-benar mereka cintai. Polri tidak hanya berdiri jauh dari masyarakat, tetapi harus menjadi bagian daripada denyut kehidupan masyarakat itu sendiri. Pendekatan budaya dan religi ini membantu menjembatani komunikasi antara kita selaku perwakilan negara dengan rakyat kita. Ketika polisi hadir dalam pengajian, hadroh, kegiatan budaya, atau kegiatan sosial masyarakat yang ada, maka yang tumbuh ini bukan sekedar hubungan formal, melainkan hubungan emosional dan juga kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial paling penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Brebes. Makna terdalamnya adalah tentang identitas dan kemanusiaan. Selama ini masyarakat sering melihat polisi hanya dalam seragam dan juga kewenangannya. Padahal di balik seragam itu ada manusia yang juga memiliki kecintaan kepada agama, budaya, keluarga, dan juga masyarakat. Ketika anggota Polri itu memainkan rebana dan juga pelantunan sholawat, sesungguhnya yang terjadi adalah bukan sekedar pertunjukan musik atau religi biasa, namun yang terjadi adalah proses membangun kedekatan hati. Masyarakat itu melihat bahwa polisi hadir itu bukan hanya ketika ada pelanggaran hukum, tetapi juga hadir dalam ruang-ruang kebaikan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan juga spiritualitas itu adalah bukan dua hal yang bertentangan, malah justru keduanya itu dapat berjalan berdampingan. Nah, seorang polisi yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik dan lebih bijaksana, lebih empatik, dan lebih mau melayani masyarakat dengan hati, itulah hal yang akan kita angkat dalam buku ini. Konsep ini kami terapkan bukan sebagai slogan, namun juga sebagai salah satu budaya kerja. Dalam pelayanan publik, kami mendorong seluruh personel untuk mengedepankan empati, kesantunan, dan juga pengorbanan kepada masyarakat. Dalam pembinaan personel, kami memperkuat nilai-nilai moral, integritas, dan juga spiritualitas. Dalam kegiatan kemasyarakatan, anggota juga aktif hadir dalam berbagai forum sosial, keagamaan, maupun kegiatan-kegiatan budaya. Kemudian kami ingin setiap anggota juga memahami bahwa keberhasilan tugas kepolisian itu tidak hanya diukur dengan jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari seberapa besar rasa aman, nyaman, dan juga rasa percaya yang dirasakan oleh masyarakat Brebes. Karena itu, polisi humanis dan juga religius itu bukan berarti mengurangi ketegasan, tidak. Namun justru nilai religius itu memberikan kompas moral, arah. Sementara nilai humanis memberikan cara yang tepat dalam menggunakan kewenangan secara proporsional dan juga berkeadilan. Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara bagaimana profesionalisme institusi dan juga ekspektasi publik yang terus berkembang. Di era digital ini, satu kesalahan kecil dapat menyebar sangat cepat dan juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi kita. Namun, dengan membangun citra positif yang tidak cukup melalui kegiatan seremonial,
itu kita harus membuktikan bagaimana perilaku sehari-hari anggota itu menjadi teladan buat masyarakat. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa pendekatan budaya dan agama tidak berhenti sebagai simbol, tetapi benar-benar menjadi nilai yang membentuk karakter personal. Makanya kami gabungan bukan sekedar kegiatan, tetapi budaya organisasi yang berlandaskan integritas, keteladanan, dan juga pelayanan dengan hati yang tulus. Ya, karena Rebana memiliki bahasa yang universal. Ia tidak memerintah, tidak menghakimi, dan juga tidak menciptakan jarak. Sebaiknya Rebana itu malah mengundang orang untuk mendekat, mendengar, dan juga merasakan. Dalam sejarah Nusantara, para ulama menggunakan seni budaya sebagai sarana dakwah yang damai dan efektif. Pendekatan ini terbukti mampu menyampaikan pesan nih, tanpa menimbulkan resistensi. Kami belajar dari kearifan lokal tersebut. Kemudian Rebana juga menjadi simbol bahwa pesan keamanan, ketertiban, persatuan, cinta tanah air dapat disampaikan melalui cara yang lembut, namun kuat. Sebagaimana filosofi Brambang yang kami angkat dalam buku ini, tajam tapi tidak melukai, memberi rasa dan makna bagi kehidupan bersama. Kepercayaan publik itu tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari interaksi yang konsisten dan juga pengalaman positif yang dirasakan oleh masyarakat. Program Satri Bambang ini membuka ruang komunikasi yang lebih hangat antara Polri dan juga masyarakat, dan masyarakat tidak lagi melihat Polri sebagai seseorang yang ada ketika pada saat razia aja atau penegakan hukum. Kami juga melihat polisi itu bisa hadir dalam kegiatan sosial, budaya, pendidikan maupun kegiatan-kegiatan keagamaan. Oleh karena itu dari situ muncullah kedekatan emosional. Dan kedekatan emosional ini melahirkan apa? Kepercayaan. Dan kepercayaan akan menghasilkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Inilah esensi dari community policing modern. Keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi hasil kolaborasi antara polisi dengan masyarakat. Santri Brambang menjadi salah satu media yang dapat memperkuat kolaborasi tersebut. Ya, karena keluarga adalah fondasi pertama dari integritas seorang anggota Polri. Seorang anggota yang kuat secara mental dan juga moral itu biasanya lahir dari lingkungan keluarga yang harmonis dan juga suportif tentunya. Dalam buku ini kami menggambarkan bahwa peran Bayangkari bukan sekedar pendamping, tetapi mereka adalah mitra strategis dalam membangun ketahanan keluarga, menjaga keseimbangan psikologis anggota, dan juga menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus. Ketika keluarga kuat, anggota dapat bekerja dengan lebih fokus. Ketika keluarga mendukung, pengabdian menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, kami melihat bahwa keluarga itu sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekosistem pelayanan publik yang berkualitas. Santri Brambang adalah ikhtiar menghadirkan Polri yang profesional dalam tugas, santun dalam perilaku, religius dalam nilai, dekat dengan budaya masyarakat, dan tulus dalam pengabdian, demi terwujudnya keamanan yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Melalui Santri Brambang, kami ingin menunjukkan bahwa Polri masa depan itu bukan hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga kuat dalam membangun hati masyarakat. Karena keamanan yang kokoh itu bukanlah keamanan yang lahir dari rasa takut, tapi lahir dan tumbuh dari kepercayaan, kedekatan, dan juga kebersamaan antara Polri dan juga seluruh elemen masyarakat.